Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam waj'alana min ummati sayyidil anam. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Yayasan Pendidikan Islam At-Tayyibiyah, akhi fillah ada ilallah Kiai Haji Zahidillah Tayyib, dan juga Kiai Haji Zahid Abdullah beserta para kiai, para alim serabu pada siang semangken. Saya kaula tak bisa nyebut asma'ipun, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim kaula kepada sedejana para kiai, para alim. Saya kaula hormati Bapak Klebun Amparaan, Bapak Zainul, dan juga Bapak Klebun Kokop. Saya juga rabu pada siang semangken Bapak Fauzi, segenap pengurus dan juga tenaga pengajar Lembaga Pendidikan Islam At-Tayyibiyah, para wali santri, para tokoh masyarakat, para nyai, para lora, hadirin hadirat saya kaula ajunan insyaallah paringi rahmat sebanyak dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah siang semangken kaula ajunan diundang oleh lembaga atau Yayasan Pendidikan Islam At-Tayyibiyah untuk sarang-sarang menghadiri haflatul imtihan, yang intinya sedejana pengurus, pengasuh, tenaga pengajar, poron parang oneng kepada ajunan sedeja hasil seampun dicapai oleh putra-putra ajunan ketika menuntut ilmu Yayasan Pendidikan Islam At-Tayyibiyah. Dan juga untuk memohon doa terutama kepada para kiai, para alim serabu, agar Yayasan Pendidikan Islam At-Tayyibiyah dijadikan sebagai Yayasan Pendidikan Islam saya betul-betul bisa mengeluarkan generasi-generasi unggul, generasi-generasi saya bisa berbuat untuk Islam, generasi-generasi saya bisa berguna bagi agama, bangsa dan negara, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat saya pada mulja, kadinto kaula akan membahas tentang keutamaan ilmu saya ampun sampai aki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib neka tanya, lebih afdal mana ilmu daripada harta? Nah, neka Sayyidina Ali menjawab 18 pertanyaan dengan 18 jawaban saya berbeda. Kadinto akan kaula bahas setung jawaban daripada Sayyidina Ali. Okay, meskipun setung penjabaran neka luar biasa. Okay. Sayyidina Ali menjawab salah setung, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu neka lebih afdal, lebih utama daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu neka saya menjaga kaula ajunan. Ilmu neka saya menyelamatkan kaula ajunan. Ilmu neka saya membentengi kaula ajunan. Ilmu neka saya melindungi kaula ajunan. Sedangkan harta, kaula ajunan saya menjaga harta. Orang yang saya ketuan harta banyak mun beda suara lemah tak bisa tedung. Pola maling nih kan. Okay.
Orang saya keduan harta, saya melindungi harta, saya menjaga harta. Berbeda sarang ilmu. Nah subhanallah, semakin saya beda neka penyakit napa saya beda semakin neka markona ki. Neka markona neka semakin menunjukkan bahwasanya ilmu lebih penting. Ilmu neka paling penting. Karena kaula ajuna neka sebagai hambana Allah Subhanahu wa taala. Engki. Kaula ajuna diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Meskipun tak melolo ibadah. Allah tak minta kaula ajunan pak le korjom ibadah punten. Allah cuma minta dalam sehari semalam senapa kali? Lema bekto. Neka minimal, neka sewajib, neka modal utama. Mon orang ibadah dengan tanpa ilmu, maka ibadah ditolak oleh Allah. Wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa seibadah dengan tanpa ilmu, ibadahnya neka ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah ada cerita orang neka dikejar oleh setan. Buru kejar oleh setan. Mon sampean ndak remah. Buru juga ki. Boda kontilana ndak remah. Buru masuk musalla salat. Setan ngantosi luar musalla. Pas tare salam, orang ini kan ada buka setan. Hei setan. Hede takok ke engkau ki karena engkau salat. Debunan setan engkau tak takok ke hede karena hede salat. Salat hede ini kan tak sah. Setan oning, apalagi malaikat, niki. Setan kau letakko kepada orang saya tedung samping sampian ni kan orang saya keduan ilmu. Mon solat sampian tak ganggu tak sah. Engki percuma ganggu. Dumuna setan buang-buang waktu, engki. Mon kau mengganggu, mon engkau ganggu hede sehingga hede dalam solat neka ribut, membuat orang saya tedung neka bangun, rugi kok. Kenapa? Karena orang saya tedung neka orang saya alim bakal mengajari hede tata cara solat saya rugi. Makanya sampai aki tedung orang saya alim lebih ditakuti oleh setan daripada ibadah orang saya ahli ibadah. Subhanallah. Jadi sholat mereka harus ngakui ilmu, montak ngakui ilmu tak sah. Jangankan malaikat raqib atid, setan pun oning. Oke. Dalam sholat mereka banyak rukun, banyak syarat. Saya kaula ajunan bisa mempelajari dalam ilmu fiqih. Oke, coba salah setong kaula sampai akhir saya nyamana rukun qauli. Kira-kira santri-santriwati oning rukun kaulin ni kabada senapa dalam salat. Ayo. Sobung saya oning. Kalau paen beb ilmu beda kitab bene ede. Padahal aslinya al ilmu fis sudur la fis sutur. Al ilmu fir ra'si la fi kurrasi. Okey. Oke, kaulah mau taki biasa orang kelopain biasa ke. Mon obeng kelopain. Mon obeng enggak ke. Saya pertama rukun qaulin neka takbiratul ihram. Nah terkadang orang sholat kaulah ki buru sholat terus terang ekatol, kaulah sholat Jumat ekatol bereki. Katol timur. Sholat Jumat karena kaulah agak lambat ki tak khutbah, tapi karena kaulah mirang rukun dari pertama kedua ketika minta menjadi imam ki tak penapa karena mirang akhir rukun dari khutbah pertama sarang khutbah kedua. Neka takbiratul ihram banyak saya tak keluar suara. Padahal wajib ngeluar aki suara. Wajib didengar oleh kuping kaula ajunan. Ngucap takbiratul ihram Allahu akbar. Kita usah keras-keras Allahu akbar. Cukup terdengar oleh kuping kaula ajunan. Nggih. Tak usah ngangkui mic sampean makmum ngangkui mic.
Cukup imam saya ngangkui mik. Saya kedua apa? Oh, kalau pain sudah aja. Ini kan santri kat dinto bini sudah aja. Okay. Saya laki sobong. Saya laki elang. Saya kedua alfa. Oh, iki kalau pain Al-Fatihah. Dari bismillahirrahmanirrahim karena kaula ajunan madhab asy-Syafi'i. Dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Neka wajib didengar oleh kuping kaula ajunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Sekata lo rukuk. La ilaha illallah. Mak rokok bisa keluar bunyi tak remah. Mereka orang yang sepuh kertak. La ilaha illallah. Saya ketelok mereka langsung tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatus sampai maca 2 kalimat syahadat. Mereka wajib didengar oleh kuping kaula ajunan. Jadi tasyahud saya pertama tak wajib saya didengar oleh kuping kaula ajunan. Tapi tahiyat si akhir, tahiyat si kedua, si akibahus salam, tahiyat si lastarena tahiyat neka salam, neka wajib didengarkan oleh kuping kaula ajunan. Si keempat, lastarena tahiyat apa? Allahumma ansur Islam wal muslim. Lastarena tahiyat langsung Allahumma ansur dak malih. Salabat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neka minimal. Mau sambung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena pernah Rasulullah neka tanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, na'rifu kaifa nusallimu alaik. Sedajana sahabat neka oning tata cara ngucap aki salam kepada ajunan, assalamu alayka ya Rasulullah atau assalamu alaikum ya Rasulullah. Kaifa nusalli alaik. Saya poron para sahabat neka tanya kepada ajunan ya Rasulullah, katinapa carana solabat kepada ajunan. Maka Rasulullah adabu qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad salawat Ibrahimiyah. Neka karena Rasulullah saya adabu tak ngangkui sayyidina. Tapi mohon kaula ajunan umat tak ngangkui sayyidina. Umat kurang ajar neka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Neka minimal salawat Ibrahimiyah saya minimal kan saya sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum. Maka saya keempat, saya kelima apa? Salam, masya Allah. Ratin pinter, masya Allah. Saya kelima salam saya pertama assalamualaikum. Maka saya wajib didengarkan oleh kuping kaula ajunan. Jadi rukun qauli dalam solat meskipun neka solat sunnah bedele. Saya pertama takbiratul, saya kedua alfa, saya ketelok tasyahud, saya keempat salabat dalam tasyahud, saya kelima salam. Alhamdulillah. Mereka termasuk berbagi ilmu. Karena kalau kaula ajunan mereka sesama manusia sudah seharusnya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil coba balik ping tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Mereka termasuk tawasaw bil haq nyampe aki kebenaran. Karena kaula ajunan supaya dalam salat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka penting ilmu saya pertama saya menjaga ibadah kaula ajunan. Agar ibadah kaula ajunan mereka bisa sah, bisa diterima oleh Allah dan mereka tujuan Allah ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk mengajarkan kepada kaula ajunan ilmu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal. Walaqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Mengajarkan kitab dan juga mengajarkan ilmu sehingga mana hikmah. Dan Rasulullah pun pernah masuk ke masjid, beda dua majelis, setung majelis ilmu, saya kedua majelis zikir. Rasulullah nyampe aki, dua majelis ni kan majelis selesai. Tapi Rasulullah alingki majelis ilmu. Kenapa? Rasulullah adabu innama bu'ithtu muallima. Kaula neka ayutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu, maka Rasulullah alingki majelis ilmu. Subhanallah. Neka Nabi Muhammad sumber ilmu, alingki majelis ilmu. Mengajarkan kepada kaula ajunan, siapapun kaula ajunan, selama kaula ajunan hamba Allah, maka kaula ajunan sudah selayaknya senang alengki majelis hadir majelis ilmu. Sampai-sampai Rasulullah nyampe aki majelis seperti siang semangken neka sebut sebagai radhatun min riyadil jannah, taman suarga. Neka saya pertama, ilmu akan menjaga ibadah kaula ajunan, sehingga mohon kaula ajunan ibadah dengan ilmu, insyaallah ibadah kaula ajunan neka sah, ibadah kaula ajunan sesuai dengan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimon kaula ajunan neka poron meresapi salat neka adalah amal ibadah saya pernah lakuake oleh Nabi Muhammad. Maka kaula ajunan mon meresapi salat, ya Allah, ngak neka Rasulullah ngangkat tangan, ngak neka Rasulullah meletakkan tangan lastarena takbiratul ihram, ngak neka Rasulullah maca al-Fatihah. Karena sedajana salat kaula ajunan neka nyambung ke salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mon ngakui ilmu, wah lebih sempurna salat kaula ajunan, lebih nyambung ke salat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ilmu bahkan melindungi kaula ajunan, sebab debuna Nabi Muhammad orang saya tak keduan hubungan sareng ilmu neka orang neka bakal rusak, bakal hancur, bakal binasa. Rasulullah nyampe aki kepada kaula ajunan, kun aliman, saya pertama, jadilah orang saya alim. Au muta'allima, saya kedua, menjadi penuntut ilmu pondok pesantren atau madrasah. Au mustami'a, atau orang saya hadir majelis ilmu, beda majelis ilmu mingguan, beda majelis ilmu bulanan, beda majelis ilmu tahunan seperti siang semangkin. Au muhibbah, saya keempat menjadi orang saya cinta kepada majelis ilmu. Sebab orang saya cinta kepada majelis ilmu ketika tak bisa hadir, orang tersebut akan menyesal, ya Allah, kenapa abdina tak bisa hadir, ya Allah, kenapa beda halangan tak bisa hadir majelis ilmu. Wala takun khamisan fatahlak. Cak menjadi sekelema, mon sampian menjadi sekelema, sampian bakal hancur, bakal binasa, bakal rusak debuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kelema ya Rasulullah, engki saya keluar dari empat ni kah? Bene orang alim, bene penuntut ilmu pondok madrasah, bene orang saya hadir majelis ilmu, bene orang saya cinta ke majelis ilmu. Siapapun itu, meskipun presiden, bakal binasa, bakal hancur. Meskipun orang soki, bakal binasa, bakal hancur. Cukup dalam Al-Quran ni banyak contoh. Saya rasa keduaan jabatan saya lebih tinggi dari Fir'aun. Fir'aun ni jabatannya paling tinggi. Kenapa? Fir'aun ngaku Tuhan. Engkau ni Tuhan debuna Fir'aun. Kenapa Tuhan? Fir'aun ngaku Tuhan. Kenapa? Karena Fir'aun ni 500 tahun tak pernah sakit. Flu tak pernah. Sakit cetak tak pernah. Apalagi kolesterol, Pak. Engki. Apalagi makarona apa? Makrona nih kan, narona nih kan,
Tak pernah sakit Fir'aun ni kali 500 tahun. Dia pun Fir'aun, kok engkau tak pernah sakit, pola engkau ni Tuhan. La ilaha. Ketuan jabatan tertinggi. Sampai pernah iblis ni datang ke Fir'aun. Iblis datang ke Fir'aun. Ngetok pintu iblis, tok tok tok. Tanya oleh Fir'aun, "Man, saya rasa bodoh pintu." Jawaban iblis apa? "Lau kunta rabbal alamin la ta'rifni." Mon memang heda neka Tuhan sekalian alam, maka heda bakal oning siapa engkau neka. Apa debuna Fir'aun? "Udkhul ya aduwallah." Masuk wahai musuh Allah. Musuh Allah ketemu musuh Allah. Musuh Allah ketemu musuh Allah. Fir'aun tanya kepada iblis, karena iblis lebih pengalaman dari Fir'aun. Ya iblis, man asyarru minna. Wahai iblis, apakah beda orang yang lebih parah dari engkau sarang heda neka? Engkau ngaku Tuhan, heda neka maksiat langsung ya doan Allah. Apakah beda orang yang lebih parah kemaksiatannya daripada engkau sarang heda iblis? Beda debuna iblis. Duh, mak beda engki. Saya wahai iblis, al-hasid, orang sehasud. Masya Allah, na'udzubillah. Cak sampai kaulah sampai neka hasud kepada orang lain. Hasud neka kaulah sampai neka tak oning, tak seneng. Kaulah sampai tak seneng dengan kenikmatan saya diberikan oleh Allah kepada hamba Allah saya lain, dan kepingin kenikmatan tersebut pindah kepada kaulah ajunan. Hilang dari orang yang tersebut, pindah kepada kaula ajunan. Neka nyamana hasud. Ki kaula paringi contoh saya gampang. Niki. Bodo orang saya hasud ke Pak Zainul. Niki. Poning ke Pak Zainul sampean. Oh, niki ne kali. Pak Kelebun niki. Orang hasud kepada Pak Kelebun, kepingin jabatan Kelebun neka pindah kepada dirinya dan hilang dari Pak Zainul. Neka nyamana hasud. Dan al-hasud la yasud. Orang yang hasud neka tak bakal seneng, bakal terus sakit hati orang yang hasud neka. Tapi mon ghibtah lain. Ghibtah neka malah Rasulullah minta. Ghibtah kaula ajunan neka menginginkan nikmat Allah saya diberikan kepada hamba yang lain tanpa menginginkan nikmat tersebut hilang dari hamba tersebut. Jadi menginginkan nikmat saya pada tanpa hilang dari hamba saya lain tersebut. Neka nyamana ghibtah, neka tak apa-apa. Ya Allah, ajunan parengi kepada Pak Fauzi mobil Innova, kau boleh cukup poron ya Allah. Minta cukup mobil Innova tanpa menginginkan mobil Innova tersebut hilang dari Pak Fauzi. Okay. Nah, tapi saya dulu yang punya Innova daripada Pak Fauzi. Okay. Pola Pak Fauzi ni kan minta kepada Allah, ya Allah seperti Habib Ubaidillah ajunan paringi mobil Innova, paling icukan kepada kau. Tapi ya paringi mobil Innova saya lebih saya daripada kau. Kau boleh seri G ni kan seri V ni kan, Masya Allah. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, kok bisa ada buna Fir'aun orang si hasud lebih parah dari kau dari engkau sarang heda wahai iblis. Engki, engkau ni kan pernah ketuan anak buah debuna iblis. Engkau perintah untuk meninggalkan solat, tinggal lagi. Engkau perintah untuk maksiat, maksiat. Maka engkau poron membalas taatnya anak buah neka kepada engkau. Anak buah iblis neka manusia. Hei, heda minta apa? Akan engkau paringi kepada heda permintaan heda neka. Debuna manusia neka, engkau tak minta apa-apa wahai iblis. Cuma engkau minta heda bunuh sapi tetangga engkau nega. Engkau tak bisa membunuh, iblis tak bisa membunuh, setan nega tak bisa membunuh, apalagi cuma kuntilanak. Okay. Orang nega takut ke setan, saya bisa membunuh nega cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebat malaikat Israel. Israel juga tak bisa mencabut nyawa kecuali ampun turun SK nega. Turun SK cabut nyawa nasareng Israel. Padahal Israel neka budaya dengan kaula ajunan neka setiap hari 70 kali. Budaya dengan kaula ajunan setiap hari 70 kali. Kenapa? Karena mun sewaktu-waktu budaya SK turun langsung dicabut oleh malaikat Israel. Sebagai ganti debuna
iblis sebagai ganti daripada membunuh sapi tetangga sampean, engkau paringi kehedene ka telok sapi. Punten tak boron. Paringi telok tak boron. Sebagai ganti engkau paringi petok tak boron. Loh kenapa? Engkau sareng tetanggane ka pada keduan setong sapi. Sapi perah. Tapi kok kelihatan kehidupan tetangga engkau neka lebih seneng daripada engkau. Maka engkau tak boron tetangga engkau neka seneng, audien seneng. Binasakan sapinya supaya susah hidupnya. Neka orang seha hasud, naudzubillahi min dzalik. Nah, neka sebagai contoh jabatan mon jauh dari ilmu akan binasa seperti Fir'aun. Padahal Fir'aun neka keduan luar biasa ki. Keduan kekuatan, keduan kekuasaan. Nabi Allah Musa keduan apa? Nabi Allah Musa keduan ilmu. Keduan pangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saya melanjutkan para nabi adalah orang yang keduan ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Pewaris nabi mereka benar penguasa, tapi para ulama. Mereka saya pertama Fir'aun binasa. Saya kedua orang saya Soki Korun. Soki luar biasa Korun ya. Akan tetapi karena jauh dari empat, benih orang alim, benih orang si muntuk atau belajar madrasah, benih orang si hadir majelis ilmu, benih orang si cinta ke majelis ilmu, cinta ke orang alim. Binasa Qarun. Cukup mereka sebagai contoh bagi kaula ajunan. Apalagi menuntut ilmu seperti hadir majelis ilmu seperti siang semangkin. Masya Allah pahala mereka luar biasa. La ghudwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kaula ajunan pagi-pagi di jalan Allah, sore atau kapanpun di jalan Allah dan menghadiri majelis ilmu neka adalah di jalan Allah saya paling tinggi neka. Menghadiri majelis ilmu sabilillah saya paling utama. Neka pahalana lebih saya daripada dunia seisinya. Tidak ada apa-apanya dunia seisinya. Bahkan orang-orang senang dengan majelis ilmu, mereka adabu. Seandainya penghuni swarga nih, penghuni swarga, orang ampun masuk swarga nih. Seandainya penghuni swarga oneng, dengan apa kami dapatkan majelis ilmu, maka mereka akan turun dan hadir majelis ilmu. Padahal ampun masuk swarga, subhanallah. Nah kaula ajunan neka subhanallah zaman neka semakin menjawab hadis-hadis Nabi Muhammad. Kaula ajunan ningali subhanallah. Madura neka orang kebanyakan orang Madura pulau Madura ataupun luar Madura ki. Kaula ki baru datang dari Pontianak bulan Ramadan. Konceng oleh orang Madura Pontianak. Orang mon semak sarang ilmu atau tak keluar dari empat nikah saya sampai akhir oleh Nabi Muhammad tetap menjadi orang yang saya selamat. Subhanallah. Coba kau lajunan ningali makarona nikah atau oke mon makarona nikah bahasa Arab mie nikah makarona atau makruna oke. Corona neka semakin menunjukkan bahwasanya orang yang keduan hubungan dengan ilmu adalah orang yang paling selamat. Contoh Pulau Madura neka, sobung saya jaga jarak Pulau Madura neka, betul. Sobung ngangkui masker, betul. Acara tetap ya ada aki. Bener tak takut sarang penyakit, kita kok penyakit, tapi lebih takut kepada saya parangi penyakit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih yakin ke Allah. Kenapa? Karena kaula ajunan neka keduan hubungan dengan ilmu. Lebih percaya kepada Allah daripada ke penyakit. Orang kening corona mati, tak kening corona tak mati. Mati. Pada mati ki. Cuman tentu aki oleh Allah mati kening corona. Saya setong mati kening apa? Paru-paru dan lain sebagainya. Tapi semakin sudah juna penyakit kalah sareng corona ki. Orang masuk rumah sakit stroke sebut corona, kecelakaan sebut corona.
Sorbo aja neka beda. Ojek online bacok malam Jumat Sabtu pagi mati karena darah keluar terus. Sebut corona. Subhanallah. Corona bisa nular le becolore cuken berarti neka. Montak orang goblok nggih. Karena jauh dari ilmu. Tapi kaulah ajunan mon semak sareng ilmu. Niki biasa. Karena kaulah ajunan neka yakin sareng hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah nyampe aki hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyampe aki kepada Nabi Muhammad, mon sedojana makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia dan jin. Sedojana neka apolong jadi setong, berkumpul jadi satu ingin membinasakan kita. Tapi Allah tak poron, maka tak bakal terjadi. Kita tak bakal binasa. Karena saya berlaku ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Coba kaulah ajunan maca berita, saya kena corona dokter, perawat, padahal ngangkui kelambi astronot, nggih. Ngangkui kelambi APD, tertutup, tetap kena corona. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saya mengizinkan corona neka masuk ke orang tersebut. Subhanallah. Nah neka menunjukkan bahwasanya orang yang keduan ilmu adalah orang yang paling selamat. Apalagi montak keduan ilmu corona neka dijadikan sebagai bisnis semangkin neka. Mungkin naudzubillah min dzalik. Terkadang orang alim atau orang yang vokal kepada pemerintah ketika masuk kena corona tak keluar rumah sakit, mati lah. Kita oning. Mati kena ngapa nih kaki kita oneng. Enggak saya ki buru tengkal umur Tengku Zulkarnain. Sebut positif corona masuk rumah sakit keluar mayat. Naudzubillahi min dzalik. Tak takut ke Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin keduan ilmu semakin takut ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kaulah ajunan neka engki dengan menipu misalnya keduan obong punya, keduan obong segunung punya neka obong bone miliar T engki oning T sampean T ne kanuna listrik neka T nya mana ki triliun keduan obong triliun pas mate sampean Pak ngering obong neka ngering kau pernah baca artikel orang sesoki Jepang sampai sedojana compok neka lapisi emas sampai WC lapisi emas mate orang neka WC neka tak ngiring WC na tak ngiring la ilaha illallah si ngiring ke alam kubur neka amal kaula ajunan apalagi mon amal kaula ajunan neka disertai dengan ilmu si akan nyelamataki kaula ajunan alam barzakh alam kubur. Oke, bukannya umat Islam tak oleh alako bunton. Orang Islam mereka harus keduan ekonomi kuat. Rasulullah mereka meskipun miskin, Rasulullah berhasil membangun ekonomi Madinah. Bahkan zaman Nabi Muhammad Kiodi, pasar Madinah mereka menjadi pasar internasional. Nabi Muhammad mereka ekonom sejati. Bahkan membahasa semakin entrepreneur sejati. Nika junjungan kaula ajunan Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad untuk pribadinya tak poron soki, cukup umat saya soki. Nika luar biasa junjungan kaula ajunan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetap parangi kepada kaula ajunan wasiat bahwasannya pegangan saya paling penting untuk kaula ajunan adalah ilmu. Sehingga ketika kaula ajunan menjadi orang alim, belajar pondok madrasah, sering hadir majelis ilmu, cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada orang alim, semak ke orang alim, maka insyaallah kaula ajunan neka bakal selamat setiap zaman. Cukan semakin pada kejadian, alhamdulillah terjadi genjatan senjata antara Israel sareng Palestina. Alhamdulillah, neka berkat munajat orang-orang Islam. Tapi terkadang juga beda orang Indonesia seada bu Indonesia neka sobung hubungan sarang Palestina. Neka debuna orang goblok neka. Debuna orang saya tak keduan ilmu. Meskipun mantan bin apa neka? Bin goblok neka. Meskipun mantan ketua bin. Man goblok ya goblok.
Okay. Menjauh dari orang yang keduan ilmu binasa. Keduan pendapat saya berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Pada Rasulullah ampun nyampe aki, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa saya tak peduli sarang apa saya menimpa ke umat Islam, maka bukan termasuk golongan orang Islam. Bisa murtad, na'udzubillahi min dzalik. Mun ada bu Palestina mereka bukan urusan kita, padahal saya pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Bahkan saudagar kaya Palestina saya nyompong paling banyak ke Indonesia tahun 1946 setelah kemerdekaan Indonesia. Nyompong harta saya banyak untuk Indonesia. Semakin Palestina perlu bantuan dari warga Indonesia, cuma sekonek sih nyompong nih. Wala mungkin bisa dikoordinir untuk nyompong ke Palestina karena Gaza neka betul-betul hancur, sobung aing bersih Gaza neka. Mandar moga selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amun kaula ajunan keduan hubungan dengan ilmu pasti keduan kepedulian terhadap siapapun saudara kaula ajunan sesama umat Islam. Bahkan minimal mendoakan, ya Allah abdina berdoa amparaan ya Allah tak bisa ke Palestina ya Allah, cuma nyompong doa ya Allah, bantu tretan-tretan abdina ki. Tretan bukan hanya orang Madura tok Pak ki, sedajana umat Islam mereka bersau innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang se beriman mereka bersaudara. Tretan kaula ajunan mereka orang-orang Palestina, mendoakan, minimal mendoakan agar mereka dimudahkan urusannya oleh Allah, paringi sabar oleh Allah. Padahal orang-orang Palestina mereka ditawari, bahkan diusir oleh orang-orang Israel, tak poron keluar dari Palestina. Ketika tanya kenapa mau sampean keluar dari Palestina, kan bisa odik nyaman Yordan, bisa odik nyaman Suria, bisa odik nyaman Lebanon, engki mau keluar dari Palestina saya memperjuangkan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Biar kami, saya menjadi korban Kak Dintoh untuk memperjuangkan sampai nyawa kami dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, neka zaman kaula ajunan menunjukkan bahwasanya saya paling selamat. Zaman kaula ajunan adalah orang saya keduan ilmu. Apalagi lastarena kaula ajunan, neka bakal datang fitnah saya lebih besar daripada makarona neka. Bakal datang fitnah saya lebih besar. Saya paling bisa nyelamataki kaula ajunan dari sedajana fitnah zaman, fitnah dunia. Makanya Rasulullah neka doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qubur wa min syarri fitnati masihid dajjal. Rasulullah minta perlindungan ke Allah dari 4 fitnah. Saya pertama fitnah dunia, karena dunia neka tempat fitnah. Bukan fitnah kehidupan, fitnah kematian. Beda orang tengkal umur, tiba-tiba orang seki odi ningali orang tengkal umur neka mengganggu orang seki odi. Neka menyebabkan fitnah. Orang seki odi neka bakal ada berarti orang seki tengkal umur neka tak terima bumi. Berarti orang seki tengkal umur neka keduan urusan yang belum selesai. Berarti orang saya tinggal beda fitnah saya banyak. Padahal orang saya ampun tinggal umur kita tetap beda di alam barzakh. Saya mengganggu neka jin. Saya nyamana korin. Ketika setiap manusia lahir, jin juga ngelahiraki putra. Pada sarang kaula ajunan, neka nyamana korin kaula ajunan. Meskipun manusia neka ampun tengkal umur, korin neka tetap kiodi. Nah korin neka saya mengganggu orang-orang saya kiodi sehingga menyebabkan kaula ajunan saya ampun tengkal umur terfitnah. Neka Rasulullah minta perlindungan. Mon kaula ajunan minta perlindungan seperti Rasulullah, maka korin kaula ajunan neka tak bakal mengganggu orang. Terus fitnah kubur dan juga fitnah dajjal. Nah ampun beda sering kaula sampeyan maca dalam qasidah wa zamanun anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji ya rasul
liwat daraji. Setiap zaman ya Rasulullah. Mon se yang kui zaman tersebut ilmu ajunan ya Rasulullah, syariat ajunan ya Rasulullah, tuntunan ajunan ya Rasulullah, maka orang se ngakui ilmu Nabi Muhammad bakal selamat setiap zaman. Subhanallah. Sampai-sampai kaula pernah sampai aki oleh setung takmir masjid Sorbojo. Bodoh orang ni ka jamaah lima bekto masjid. Jamaah lima bekto. Ketika bodoh narona tak ke masjid. Akhirnya sekeluarga kening narona. Gara-gara tak ke masjid. Subhanallah. Untung tak mati ki odi ki. Untung ki sehat boleh. Subhanallah. Bahkan banyak hadis dari Nabi Muhammad mon balak neka ampon tersebar, maka kaula ajunan perintah oleh Nabi Muhammad untuk berlindung ke masjid. Compokna Allah Subhanahu wa taala. Mon beda orang ada bu di rumah aja merasa rumahnya lebih sehat dari masjid, neka orang gila neka orang konslet neka. La ilaha. Neka menunjukkan betapa rusaknya orang sejauh dari ilmu. Terkadang cuma ngakui akal. Nah, neka saya serang oleh Yahudi dan Nasara, pembodohan terhadap umat Islam. Umat Islam serang akalnya, sehingga banyak orang umat Islam neka lebih percaya ke akal daripada ke Allah Subhanahu wa taala, daripada ke syariat Allah, daripada ke syariat Nabi Muhammad. Rasulullah ampun nyampe aki masalah soft neka. Mon matura Masya Allah luar biasa ki. Kaulah dari pertama, dari bulan Rebo sebelum mereka ampun nyampe aki. Pola saya mana corona mereka tak bisa nyebrang Suramadu. Ketika Suramadu putar balik ke Sorbojo, sehingga Sorbojo jadi zona merah, zona celeng, zona coklat, zona abu-abu. Surabaya mereka banyak zona Sorbojo mereka. La ilaha illallah. Subhanallah. Sorbojo sampai semakin tetap bakun pada masjid saya jaga jarak. La ilaha illallah. Pernah kaula neka salat pas sobong jadwal khutbah Jumat. Khotib neka tetap ngakui masker. Kaula sampai ningali ke khotib. Nih sur khotib neka ngakui masker. Ketika salat akan salat ngeluaraki hadis sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Neka hadis rawahu Imam Muslim. Tapi dalam penyampaian soft lurus tapi jangan rapat. Soft lurus tapi jangan Kalau ada bu ketakbir masjid beda hadis anyar nih. La ilaha illallah. Padahal sampai akhir oleh Nabi Muhammad, man wasala as-saf wasalahullah wa man qata'a as-saf qata'ahullah. Barang siapa saya nyambung saf, kehidupannya sambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa saya memutuskan saf, naudzubillah, kehidupannya akan diputus oleh Allah, alias sobung barokah, naudzubillahi min dzalik. Neka manfaat ilmu. Saya bakal nyelamat aki kaula ajunan, makanya jauh-jauh dari orang saya keduan ilmu. Mun kaula ajunan neka beda permasalahan tanya kepada saya keduan ilmu, cek tanya ke bah Google sampean neka. Dan semakin neka zaman modern ki, zaman modern sampai beda orang saya tanya ke kaula lebat Instagram, beb apa hukumnya? Subhanallah. Kimon bisa jawab jawab, tak bisa jawab ngantosi kaula tanya ke teman-teman karena tetap beda perkumpulan alumni Hadramut Darul Mustafa. Nah, mau tanya kepada orang alim, mereka perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke orang alim. Apalagi jangankan masalah makarona neka. Saya lebih raja dari makarona. Tanya ke orang alim, apalagi cuma masalah sepele neka. Saya sebut wabah. Sarang orang saya tak keduan ilmu sebut mon wabah neka mate. Orang kening wabah neka mate. Sobong orang kena wabah neka sembuh neka sobong neka. Bane wabah neka penyakit.
Dan wabah neka cuma sehari dua hari. Terkadang kening pagi sore mati. Neka nyamana wabah. Seperti saya pernah terjadi pada zaman sahabat Syam, sesemangkan menjadi Yordania. Pernah terserang wabah. Maka Amirul Mukminin pada zaman itu, benar Amirul Mukminin, pemimpin Syam pada saat itu merintahkan para orang-orang Islam ke gunung-gunung. Mereka nyamana isolasi mandiri. Isolasi mandiri mereka belajar dari para sahabat. Kecuali Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ketika anak Sayyidina Mu'adz bin Jabal saya nyaman Abdurrahman tengkal umur keneng wabah, justru Sayyidina Mu'adz bin Jabal mereka minta wabah ke Allah Subhanahu wa taala. Sambil ada ya Allah, abdina rindu ke ajunan ya Allah. Paringi kepada abdina wabah nika ya Allah. Keneng wabah, malah Sayyidina Mu'adz bin Jabal ada kepada wabah, marhaban biman yusiluni ilallah. Selamat datang kepada wabah, saya akan nyampe aki engkau nika ke Allah Subhanahu. Seneng keneng penyakit. Mana orang zaman semangkin, Allah kok abdina keneng sakit cetak ya Allah. Abdina nika poron hadir ke pengajian ya Allah, keneng sakit cetak tak bisa hadir. Subhanallah. Banyak mengeluh kaula ajunan neka ke Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mari kaula ajunan belajar kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam, alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Ketika keneng penyakit kulit selama 15 tahun, rajina Nabi Allah Ayub neka ada kepada Nabi Allah Ayub, ya Ayub, ajunan neka Nabi minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah supaya ajunan mereka sembuh dari penyakit. Wahai Ayub, Nabi Allah Ayub tanya kepada rajinya, wahai raji kaula saya tercinta iki. Enggak orang matura mon ngolok raji iki sayang iki. Iki Bu, olok sayang Bu. Sayang. Punten. Oh Pak, olok sayang Pak. Iki. Tak rugi Pak. Esor bojo neka bodoh orang sepo umur belum polo. Umur belum ngolok rajina sayang. Pada rajina paling beda 2 tahun 3 tahun. Sayang, my honey, my sweetheart, babe, okay. Kompoi orang neka tanya, ke Masya Allah kakek neka mesra sarang nenek sampai sepo tetap mesra. Noleh kanan, noleh kiri. Engke cuk bener mesra cuk. Engkau neka ampun 20 tahun kelopai nyamana nenek sampean cuk. Makanya ya Allah saya. Ya Allah, oh pikun neka ki. Supaya nenek sampean neka tak ngamuk cuk. Subhanallah. Wahai istriku debuna Nabi Allah Ayub, umur kaula neka semakin senapa? 115. 100 tahun engkau neka sehat, ki buru 15 tahun sakit, ngeluh ke Allah, todus engkau neka. Subhanallah. Neka Nabi, kon kaula ajunan sakit ki minta ke Allah. Oke, datang ke dokter man bisa ki minta. Tapi alhamdulillah kaula cuman bagi neka sharing ki. Kaula neka pernah ke Ternate tahun 2006 ketahuan kolesterol 300. Lebih dari 300 kolesterol. Tapi sampai semakin tak pernah ke dokter. Bener tak percaya ke dokter. Kaula neka lebih percaya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula konsumsi saya nyamana habbatus sauda, jintan hitam. Karena ada bunda Nabi Muhammad habbatus sauda dawaun likulidda illal maut. Jintan hitam mereka obat sedejana penyakit kecuali kematian. Jadi sampai semakin alhamdulillah kaula mereka tetap ngelaksanaki obat-obat Nabi Muhammad bekam, jintan hitam, madu, okay. Subhanallah, lebih sehat daripada obat-obatan saya mengandung kimia. Tambah sakit kaula ajunan mereka. Lebih sehat dan juga sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saya bisa kaula sampai akhir, mandar-moga bermanfaat terutama bagi diri abtina dan juga bagi diri ajunan sedaja. Semoga dengan berkat kehadiran kita
di sore hari ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama Kiai Haji Zahidillah, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau selama ini kami pernah berdosa ya Allah, kalau selama ini kami pernah melakukan kemaksiatan ya Allah, ampunilah ya Allah semua kemaksiatan dan perbuatan dosa kami ya Allah. Ya Allah, mulai sore ini ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah, bimbinglah kami dan orang yang kami cintai ya Allah, sehingga kami dan mereka berjalan di jalan yang Engkau ridhai ya Allah, berjalan di jalannya Nabi Muhammad, berjalan di jalan tuntunan Nabi Muhammad, berjalan di jalan syariat Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad setiap hari Kamis dilapori amal umatnya termasuk kami ya Allah. Ya Allah, kalau nama kami ada di tempat maksiat ya Allah, kami malu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kalau nama kami ada di tempat maksiat ya Allah, kami membuat kecewa Nabi Muhammad ya Allah. Maka sampaikanlah permintaan maaf kami dan orang yang kami cintai kepada Nabi Muhammad. Kalau selama ini terkadang nama kami dan mereka ada di tempat maksiat, kami mohon ya Allah, yang lampau ampunilah ya Allah. Mulai saat ini ya Allah, berikanlah kami dan orang yang kami cintai taufik dan hidayah ya Allah, sehingga setiap hari Kamis nama kami dan mereka ada di laporan taat ya Allah. Nama kami dan mereka dilihat oleh Nabi Muhammad di golongan taat ya Allah, membuat senyum Nabi Muhammad ya Allah, membuat gembira Nabi Muhammad ya Allah, menghibur Nabi Muhammad ya Allah, bahkan membuat Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mulai saat ini sampai akhir hayat ya Allah, mudahkanlah kami dan orang yang kami cintai untuk taat kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dan mereka dari kemaksiatan dan perbuatan dosa ya Allah. Malah kami mohon ya Allah, bencikanlah kemaksiatan dan perbuatan dosa di hati kami dan orang yang kami cintai ya Allah, sehingga kami dan mereka selama hidup membuat senyum Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi Muhammad, menghibur Nabi Muhammad, sehingga kelak di hari kiamat ya Allah kami dan mereka bisa disambut oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, kelak di hari kiamat hamba-hambamu umat Nabi Muhammad yang bermaksiat akan Engkau bangkitkan hitam legam tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau telah jadikan kami dan orang yang kami cintai sebagai umat Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, mudahkanlah kami dan orang yang kami cintai untuk taat ya Allah, sehingga kelak di hari kiamat ya Allah Engkau bangkitkan kami dan orang yang kami cintai, wajah, tangan, rambut, kepala, kaki bercahaya ya Allah, dikenal oleh Nabi Muhammad, diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad, disambut oleh Nabi Muhammad, berdiri di safnya Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, menikmati keindahan Nabi Muhammad, menikmati ketampanan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, minum dari telaga Kautsar dari tangannya Nabi Muhammad. Ya Allah, melewati siratal mustaqim, dituntun oleh Nabi Muhammad masuk ke surgamu ya Allah bersama Nabi besar Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami sebagai wadah untuk mendekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Jadikanlah jabatan kami sebagai sarana untuk mendekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Jadikanlah harta kami untuk mendekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Jadikanlah semua apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah untuk bisa mendekatkan kami dan mereka, kami dan orang yang kami cintai kepada kekasih-Mu, kepada kekasih kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga kami mohon ya Allah,
Allah, ketika kami dan orang yang kami cintai masih hidup di dunia ya Allah, sebelum meninggal ya Allah, Engkau izinkan kami dan mereka untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, untuk memandang wajah Nabi Muhammad, meskipun hanya dalam mimpi ya Allah, meskipun hanya satu kali dalam kehidupan kami dan orang yang kami cintai ya Allah, izinkanlah kami dan mereka memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, biha خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله. Mudahkanlah ketika sakaratul maut lisan kami dan orang yang kami cintai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ringankanlah sakaratul maut kami dan mereka ya Allah. Jadikanlah kematian kami dan mereka sebagai rahmat, jangan sebagai azab. Mudahkanlah keluar ruh dari jasad kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, tunjukkan sebelum nyawa kami dicabut tempat kami dan orang yang kami cinta adalah surga ya Allah, sehingga kami dan mereka pada saat itu cinta kematian, rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon ya Allah untuk negeri kami yang tercinta ini ya Allah, angkatlah segera penyakit corona ini ya Allah. Sehatkanlah bumi Indonesia dari corona ya Allah. Jadikanlah negara Indonesia sebagai baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kami juga mohon ya Allah bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang dizalimi ya Allah, bantulah mereka ya Allah, ringankanlah penderitaan mereka ya Allah, balaslah orang yang menzalimi mereka ya Allah. Mereka berbuat makar kepada saudara-saudara kami baik di Palestina atau di tempat yang lain ya Allah, balaslah makar mereka ya Allah. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah, tunjukkan kemuliaanmu ya Allah, tunjukkan kemuliaan Islam dan umat Islam ya Allah. Hancurkanlah Yahudi ya Allah, hancurkanlah Israel ya Allah. Jangan buat mereka sombong dengan kekuatan mereka ya Allah. Hancurkanlah kesombongan mereka ya Allah, hancurkanlah kekuatan mereka ya Allah. Dan jangan biarkan mereka ada satupun di atas muka bumi ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azzal Islam wal muslimin, Allahumma azzal Islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal yahuda wal nasara, Allahumma damirhum, Allahumma mazzikhum kulla mumazzak, Allahumma shattit shamlahum, Allahumma farrij jam'ahum wa la tuballighhum murad wa narhum tasbih ramad bikafa ya insad fil hal wal khaibin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala Filistin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala Filistin ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala Filistin wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbuna ya dhal ula wal ghina wa ya qawi ya matin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
فرج على فلسطين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.